Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ajengkinasih dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya dari kelas MP007. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai capstone project yang saya kerjakan, dan kali ini saya memilih bidang pendidikan. Terdapat sebuah studi kasus, Mari Belajar adalah sebuah startup di bidang pendidikan. Mari Belajar berfokus pada bidang pendidikan berbasis teknologi informasi, khususnya teknologi Microsoft. Baru-baru ini, Mari Belajar akan mengembangkan platform solusi pendidikan dan pelatihan jarak jauh berbasis Microsoft 365. Platform solusi ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan juga Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar daring mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat keikutsertaan kegiatan. Nah, bagaimana solusinya? Terdapat sebuah solusi teknis. Mari Belajar berharap bahwa solusi yang dihadirkan menggunakan kapabilitas Microsoft 365 dan terintegrasi satu sama lain. Solusi teknis harus memenuhi kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki fitur pendaftaran dengan Microsoft Form atau Microsoft Power Apps. Yang kedua, menyimpan data pendaftaran di SharePoint List atau berkas Excel yang tersimpan di OneDrive for Business. Yang ketiga, mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada peserta menggunakan Outlook template atau Mailmerge. Yang keempat, mengotomasi pengiriman email berisi kalender jadwal kegiatan kepada daftar peserta yang akan hadir dengan Power Automate. Kemudian yang kelima, membangkitkan sertifikat kehadiran dengan PowerPoint dengan bantuan Mailmerge. Yang keenam, merekam umpan balik atau feedback dengan Microsoft Form. Kemudian yang ketujuh yaitu menampilkan hasil umpan balik atau feedback dalam grafik dan tabel dengan Microsoft Excel. Nah, ini merupakan gambaran capstone project yang saya kerjakan. Saya merencanakan sebuah solusi seperti berikut. Mari Belajar akan mengembangkan platform solusi pendidikan dan pelatihan jarak jauh berbasis Microsoft 365. Sehingga Mari Belajar merencanakan untuk mengadakan agenda pelatihan Microsoft 365 secara online. Mari Belajar menggunakan platform solusi berbasis Microsoft 365 untuk melaksanakan seluruh kegiatan pelatihan. Dengan diadakannya pelatihan Microsoft 365 diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan juga Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar daring mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat keikutsertaan kegiatan. Nah, kita telah sampai ke dalam tahap penyelesaian. Yang pertama yaitu membuat fitur pendaftaran dengan Microsoft Form. Data pendaftaran akan tersimpan otomatis di Microsoft Excel yang tersimpan di OneDrive for Business secara otomatis dengan menggunakan Power Automate. Kali ini saya akan mendemokan dari penyelesaian satu, yaitu yang pertama kita membuka Microsoft Form, kemudian kita mengklik New Quiz. Setelah kita mengklik New Quiz akan terdapat seperti berikut. Nah, antar quiz ini terserah mau ditulis apa, seperti contohnya form pendaftaran. Nah, di enter description ini juga terserah mau diisi atau tidak, itu pilihan. Kemudian kita add new, kita coba untuk yang teks. Nanti akan terpilih seperti ini, kita menulis email. Kemudian kita add new lagi, terus tulis apa terserah sesuai yang Anda butuhkan. Nah, kemudian ini merupakan formulir yang sudah saya buat. Kita coba untuk menulis emailnya ya. Kita mari coba email saya, contohnya kemudian nama saya. Nah, kita dapat menulis instansi kita, nomor yang dapat dihubungi, kemudian status. Nah, kemudian kita akan mensubmitnya. Nah, setelah mensubmit, kita akan membuat Microsoft Excel yang berisi, yang otomatisnya nanti akan terisi data formulir kita. Nah, pertama kita mengklik new ini, kemudian kita memilih Excel workbook. Setelah itu tampilan seperti ini, kemudian kita dapat menulis seperti nama, email. Nah, jangan lupa untuk membuat nama email ini menjadi sebuah tabel dengan mengklik di sini sebagai format as tabel. Kemudian ini terdapat form saya yang sudah berisi data-data dari ini. Nah, ini setelah saya submit formulirnya, otomatis akan terdapat ada di sini Restu Kinasih 7, Restu Ajengkinasih, UMM dan nomor seperti berikut. Nah, untuk cara membuat otomatis seperti berikut, setelah kita membuat Microsoft Excel dan sudah dibuat tabel, kita membuka Microsoft Automate. Nah, seperti ini tampilan Microsoft Automate. Kemudian kita mengklik create. Setelah mengklik create, terdapat tampilan seperti ini. Nah, untuk kali ini saya memilih Automate Cloud Flow. Kemudian kita akan memberi nama flow name-nya terserah Anda ingin contohnya pendaftaran. Kemudian untuk search output-nya kita memilih event and your response is submitted. Kemudian klik create. Nah, setelah create akan terdapat banyak hal. Flowchart yang saya buat setelah new response is submitted akan ada tulisan form LD. Kemudian kita memilih ini, memilih formulirnya, dan saya pilih yang formulir pendaftaran itu. Kemudian kita mengklik get response details seperti ini.
kemudian add row into a table seperti ini. Dan nanti email, tulisnya email yang dari Microsoft Form, nama, instansi, nomor yang dihubungi, dan status, kemudian list row present in table seperti ini. Nah, setelah seperti ini, jika sudah kalian coba tes dan nanti hasilnya akan seperti ini. Dan Microsoft Excel ini tersimpan di Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada peserta menggunakan Outlook template dan mengotomasi pengiriman email berisi kalender jadwal kegiatan kepada daftar peserta yang akan hadir dengan Power Automate. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat jadwal di Microsoft Teams. Yang pertama itu kita mengklik Job or Create Team. Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita Create Team. Nah, kita membuat namanya pelatihan. Kemudian kita Next. Kita skip. Nah, kita sudah membuat ini, kemudian kita mengklik ini. Kita membuat schedule a meeting. Nah, setelah itu kemudian akan muncul seperti ini, kita bisa meng-add title, kemudian kita mengatur jadwalnya, kemudian terserah di sini mau ditulis apa. Setelah itu, kita meng-send. Setelah kita mengklik send, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita mengklik titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita memilih get link to channel. Setelah kita mengklik link to channel, kemudian kita membuka Outlook di bagian kalendernya, terus kemudian akan ada tampilan seperti ini. Ini jadwal yang kita tadi sudah ada di kalender Outlook, kemudian kita klik. Terus ada subjek, location online, start time and time, kemudian ada tulisan seperti ini. Nah, ini nanti tulisannya kita membuka insert, kemudian kita klik link. Nah, kemudian kita memasukkan alamat Zoom tadi yang sudah kita copy, dan akhirnya seperti ini. Setelah Outlook-nya sudah di file yang ada di OneDrive seperti ini sudah, kemudian kita membuka flow tadi yang ada di Automate. Nah, kemudian kita di apply to each. Setelah tadi untuk mengembangkan email konfirmasi dan semuanya sudah, kemudian kita apply to each value condition. Nah, ini maksudnya email yang ada di Excel sama dengan email yang berada di si form. Kemudian if yes, kita send an email. Nah, ini email seperti thank you for registration for pelatihan 365, sebuah konfirmasi. Kemudian kita bisa ini ditulis, nanti kita mengklik ini, kemudian ada tulisan add dynamic content, kita pilih email yang form, kemudian kita ditulis subjeknya hello, nama juga kita dipilih nama yang ada di form, kemudian ini ditulis terserah apa yang kalian tulis, kemudian kita mengklik get file content. Get file content, kita memilih pelatihan 365 ICS, kita mengklik ini, kemudian kita memilih caption file yang ada di OneDrive, kemudian kita memilih yang kalender yang ada .ics ini, kemudian get file data, filenya sama, kemudian kita send email yang kedua ini berisi tentang jadwal kegiatan pelatihan, caranya sama. Setelah sudah, kita mengklik save. Apabila kita sudah mengklik save, maka otomatis email akan terkirim ke peserta. Kemudian penyelesaian yang ketiga yaitu membuat link feedback untuk peserta menggunakan Microsoft Form dan mengotomasi pengiriman email berisi link feedback kepada peserta yang akan hadir dengan Power Automate sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, flow-nya itu sama seperti penyelesaian yang pertama, yaitu pertama kita membuat Microsoft Form, kemudian Microsoft Form akan otomatis tersimpan ke Excel dengan menggunakan Power Automate, dan Microsoft Excel itu tersimpan di OneDrive for Business. Yang pertama kita membuka Microsoft Form, kemudian kita klik new quiz, kemudian akan terpampang untitled quiz seperti yang ada di penjelasan pertama. Kemudian ini saya sudah membuat formulir feedbacknya. Nah, setelah sudah kita mengklik share, kemudian kita copy link yang ada di sini. Nah, hasil dari ini bentuknya akan seperti ini. Penyelesaian pertama tadi kita mengklik nama email seperti yang ada di form, kemudian kita membuatnya menjadi format as tabel. Nah, ini form yang sudah saya buat seperti ini. Karena ini sudah saya isi buat data, maka sudah ada isinya. Nah, sebelumnya belum ada isinya. Kemudian kita membuat flow-nya. Kita membuka Power Automate, kita mengklik create. Kemudian setelah itu kita memilih yang instant cloud flow. Setelah mengklik tampilannya pertama kita memilih manual trigger of flow. Sebelumnya kita menulis judulnya dulu. Nah, setelah itu kita memilih manual trigger of flow. Kita mengklik yang yes or no. Kemudian please select yes or no. Kemudian list row present in table. Nah, ini juga ditulis ini di OneDrive. Kemudian ini memilih Excel yang sudah kita buat tadi di OneDrive, yaitu dengan judul form pendaftaran pelatihan. Kemudian kita pilih tabel 1. Nah, setelah sudah kita apply to each. Kemudian value, terus kita pilih get row. Nah, ini isinya sama, OneDrive tabel 1 email, key value-nya email yang ada di Excel. Kemudian kita mengirim send email. Kita mengirim email yang berisi link feedback. Subjeknya link feedback, terus isinya
seperti ini. Kita memilih ini tadi di add dynamic content, kemudian memilih email yang ada di Excel, kemudian ini nama yang ada di Excel, kemudian kita memilih ini dan mengpaste link yang sudah kita copy. Nah, setelah itu akan ada email yang berisi link feedback. Nah, kemudian kita sampai ke penjelasan yang keempat, yaitu membangkitkan sertifikat kehadiran dengan PowerPoint dengan bantuan mail merge dan menyimpannya ke OneDrive. Jadi, kemudian kita select recipient, kemudian kita use an existing list, kemudian kita membuka OneDrive, kemudian kita pilih di mana tadi kita form pendaftaran. Nah, kita pilih form pendaftaran pelatihan Microsoft, kemudian di open, sheet 15 oke. Udah, kemudian kita memilih insert merge field, kemudian kita memilih nama. Kita bisa mengeditnya terserah seperti apa. Setelah sudah kita kembali ke mailings, kemudian finish and merge, kemudian edit individual documents, all, kita pilih all, kemudian oke. Nah, maka akan muncul nama-nama seperti ini. Kemudian slide from outline, kemudian kita memilih nama peserta. Setelah itu open, maka akan muncul seperti ini nama-nama yang sudah ada. Insert, kemudian kita pilih picture, this device, kemudian kita pilih template sertifikat yang sudah kita buat sebelumnya. Nih, kita insert, ini kita sesuaikan ukurannya, kita pilih send backward. Nah, tab ini kita pindahkan ini ke tengah seperti ini. Kita bisa mengatur ini seperti apa, bagaimana. Nah, seperti ini. Kita hapus saja sebelah sini. Sudah, setelah ini kita select master, kemudian close master view. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ada nama-nama seperti ini. Penyelesaian yang kelima atau yang terakhir yaitu merekam feedback dengan Microsoft Form yang telah dibuat sebelumnya dan menampilkan hasil feedback dalam grafik dan tabel dengan Microsoft Excel. Kemudian mengirimkan sertifikat kepada peserta dan mengotomasi pengiriman email dengan Power Automate. Nah, sertifikat ini akan dikirim apabila peserta sudah mengisi form feedback. Dan ini respon is submitted, yaitu setelah kita mengklik submit formulir feedback, kemudian kita respon detail seperti ini, kemudian into tabel seperti ini, nama email kesan, ketikkan saran, list row, tulisan ini tabel, kemudian apply to each value, kemudian condition, email form sama dengan email Excel sama dengan email form, kemudian kita send email ini sertifikat pelatihan Microsoft dengan subjeknya seperti itu, seperti ini. Nah, sudah kita save. Setelah kemudian kita save, mari kita coba untuk mengisi formulirnya. Kita menulis nama, email kesan saat mengikuti baik, ketik dan saran, ketikkan lagi. Kemudian kita submit. Nah, maka otomatis ikut tag masuk email kita akan terdapat ini, sudah masuk email untuk sertifikat seperti ini. Nanti ini ada linknya seperti itu, bisa diklik. Nah, semua tadi yang sudah masuk ini akan terekam di sini di tabel. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai CAPS dan proyek yang saya kerjakan. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.